Ke video anjir. Mana suaranya? Bisa. Aduh. Putarkan, Pak. Iya kunaon bapak-bapak. Salam motor. Have a good will for married. Demi apa? Oh my god. Demi apa? Untuk engap dah lulus. Balap lompat deh aja sekali tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meditasi Kian. Hey, apa kabar? Ketemu lagi di vlog saya yang seadanya ini ya. Mudah-mudahan berkenan kamu untuk menontonnya sampai tuntas. Dan gimana pengalaman dalam beberapa waktu ini? Dimana kalau kita bicara pengalaman itu kan megang banget peranan yang penting sekali dan gak bisa digantiin gitu ya. Contohnya misalnya ketika kita baca resep masak dari buku atau internet, tapi sampai kita mencobanya sendiri di dapur atau misalnya di mana masaknya gitu kan, dan mengalami proses memasak, kita tidak akan menguasai sepenuhnya keterampilan itu. Dan dalam konteks ini memberikan hal yang lebih kaya dan pemahaman yang lebih mendalam bagaimana hal-hal berfungsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kenapa sebuah perjalanan begitu mengesankan, di mana terdapat kesempatan atau pengalaman baru, ada juga pertumbuhan pribadi di situ. Ya, yang pertama kita terbuka terhadap tradisi, cara pandang orang lain, budaya hidup orang lain yang berbeda ya kan dimanapun. Dan ini memungkinkan kita melihat dunia dari perspektif yang lebih luas dan berbeda, serta memperdalam pemahaman tentang keragaman manusia. Everyone is unique ya. Perjalanan seringkali menghadirkan petualangan dan tantangan baru yang cukup menarik. Melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya, atau mencoba aktivitas baru buat memunculkan perasaan kegembiraan, keberanian, dan juga pencapaian. Berinteraksi langsung dengan budaya lokal, icip-icip makanan tradisional yang lain, atau belajar bahasa asing. Bahasa yang bukan bahasa ibu gitu ya. Kita juga dikasih kesempatan dalam sebuah perjalanan itu hubungan dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda, di mana pertemuan ini membentuk sebuah pola kerjasama dengan sesama pelancong, menciptakan ikatan baru dan persahabatan yang berkesan. Kalau perjalanan juga ternyata memberikan kesempatan kita buat merenungkan diri sendiri, memahami nilai-nilai dan keinginan pribadi, serta mengeksplorasi aspek-aspek baru dari kepribadian dan minat kita. Mana? Itu Pak. Kayak itu. Kita bicara sama Bapak Adul. Bapak Teri, ya. Bagaimana perasaannya? Anda tidak kapok? Tidak. Kemarin kan sudah pernah terjatuh ngegebluk gitu di sana. Baik-baik saja. Baik-baik saja ya. Bujurnya tidak apa-apa waktu itu ya. Oh, itu apa-apa, Pak? Apa-apa sebetulnya ya. Apa-apa. Tapi nggak sampai tunggir ya. Sampai, Pak. Oh, sampai tunggir. Tapi tidak terjadi sesuatu ya. Karena itu dikhawatirkan nanti mengganggu anatomi tubuh Anda. Aman, aman. Aman Pak ya? Aman. Oke, bagus lah. Yep. Jadi milu deui aya namanya. Pengalihan ibu itu Jadi kudu kan kurang iya representatif buat kalian ya. Jadi harus nanyak lagi. lagi cowok mah. Oke. Terus ada tantangan. Ya. Hidup tuh perlu tantangan. Yang ke-44 Tongsok hoax gitu, Pak. Merayakan sebulan sekali sekolah. Oh. Saya rasa kalau tempat ini sudah sering Anda kunjungi nggak? sudah. Jadi Baru sadar kayaknya. sudah ya. Ya, luar biasa sih, tergantung sudut pandang kita melihat dari mana. Kita kamu sih Hitler kan? Nah ya Pak. Tadi itu kaluhur. Kita ayo. Jar. Sesuai dengan anjuran Kelly, mandilah di situ biar cepat kawin.
karena ini namanya Curug Daun Panganten. Yuk. Kenangan juga akan momen yang terjadi selama perjalanan seringkali meninggalkan kenangan yang lumayan lama diingat sepanjang hidup. Dari matahari terbenam di atas gunung, pertemuan tak terduga dengan hewan liar, ataupun pengalaman-pengalaman lainnya yang kadang nggak bisa diobrolin sama orang gitu kan, hingga obrolan santai dengan teman-teman. Semua itu bisa jadi ketenangan yang nggak bisa dilupain. Dan di alam terbuka, petualangan itu kayaknya memberikan manfaat banget juga ya buat kesehatan mental. Selain relaksasi sama penenangan diri, alam terbuka kan jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Itu cukup membantu kita ngeredain stres dan meningkatin rasa tenang. Suara alam, udara segar, oksigen penuh, dan pemandangan alami itu bisa membantu menenangkan pikiran sama tubuh seseorang. Mood kita juga naik kalau lagi berpetualang gitu ya. Dan yang penting, koneksi sama alam. Interaksi dengan alam itu dapat membantu kita ngerasain terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Kita ini kecil, ini bisa memberikan rasa makna yang gimana gitu ya. Tujuan yang penting untuk kesehatan mental kita. Dan para ahli kesehatan mengatakan sebuah penelitian yang menunjukkan kalau ngabisin waktu di alam terbuka itu buat mengurangi gejala kecemasan sama depresi. Dan pemandangan alami misalnya di alam semesta ini dan kegiatan luar ruangan itu kan katanya bisa membantu banget buat mengalihkan perhatian dari pikiran negatif hingga mengurangi tingkat kecemasan. Apalagi kalau misalnya ada aktivitas fisik nih ya. Kegiatan di alam terbuka kan melibatkan gerakan fisik seperti jalan, mendaki, ataupun harus menyeberangi sungai, berenang. Ya itu kan meningkatkan kesehatan fisik secara keseluruhan gitu kan, dimana aktivitas fisik ini juga telah terbukti dapat membantu mengurangi risiko depresi sama meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Dan yang penting lagi ada peningkatan kreativitas. Lingkungan alam yang terbuka itu memberikan stimulasi atau merangsang kreativitas sama pemikiran inovatif. Rasa kebebasan dan inspirasi yang diberikan sama alam seringkali bisa memunculkan ide-ide segar sama solusi kreatif. Ayo tinggalin. Ayo tunggu. Ayo. Betahnya. Wah, bisa nunggu ke depan betah-betah. Kalian usah. Rada kumaha oge. Sorry menunggu terlalu lama ya. Gue justru astagfirullahaladzim. Eta teh nunggu ke depan tah. Ayo. Dia itu Kemana we? dia. Tadi gue jelas. Ayo. Kemana we? Lulus? Untuk engap? Engap dan lulus? Balap lompat tinggal aja sekali tadi. Aduh, mantap bos. Tunggu. Ya mau untuk salama ke lembur, ke kampung, ke Sukamukti. Ketemu aja hutan damar. Kalau tidak salah ya. Oh, darurat. Hadir. Komplit. Komplit.
Mencoba lengkapin. Berpetualang juga menghasilkan sebuah solidaritas yang merupakan aspek penting dari perjalanan di alam terbuka. Ketika kita melakukan itu sama-sama dengan orang lain, baik itu teman, keluarga, atau bahkan orang asing sekalipun yang memiliki minat yang sama, solidaritas itu bisa terbentuk melalui berbagai cara, di mana keamanan menjadi prioritas utama. Dan hal ini mendorong untuk saling memperhatikan, menjaga satu sama lain, memastikan bahwa setiap anggota tim aman, terlindungi dan baik-baik saja. Akhirnya mendorong kolaborasi sama komunikasi yang baik antara anggota tim dengan berbagai informasi, merencanakan rute bersama, kemudian bekerja sama buat mengatasi tantangan. Dan solidaritas ini memperkuat keberhasilan perjalanan, di mana ada dukungan emosional di situ. Seringkali kita melibatkan tantangan fisik ya, sama mental yang berat. Dan solidaritas ini memungkinkan kita anggota tim saling memberikan dukungan emosi dan motivasi saat melewati masa-masa sulit atau menghadapi ketakutan gitu. Selama perjalanan juga solidaritas mendorong kita untuk bisa berbagi pengetahuan dan keterampilan masing-masing anggota. Ini tidak hanya memperkaya pengalaman setiap individu, tetapi juga memperkuat ikatan di antara mereka. Petani menyadap karet, menyadap pinus. Oh dia agak takut. Boleh nih langsung diminum. Yuk sekedeng. Ketiga yang kita bisa nikmati. Wih, tingginya. Kerosotan itu tuh. Itu. Hebat, kayaknya alam. Mantap Kayaknya alam. Bisa dimakan nih? Bisa. Kalau kamu mau coba silahkan. Rasanya manis-manis. Serius Pak? Nah itu dulu aja, cicip dulu aja dulu, cicip. Manis kan? Kalau misalnya tahu enak atau enggak ya mesti diasaan. Buahnya mau diasaan? Belum ada buahnya ini. Sampah. Tinggalkan jejakmu, jangan tinggalkan sampahmu. Kenapa kalian berhenti? Kenapa berhenti? Lihat jalan. Katakan peta. Kebingungan, sebetulnya ini tanpa tujuan. Karena tujuannya memang udah sampai sih tadi ya di sekitar air terjun gitu. Cuman karena banyak jalan di sini yang sebetulnya sering dilalui sama para petani dan juga penyadap pinus. Bagus ya, kita memasuki wilayah Anda. Kemana orang ya Pak? Dulu Pak. Jal, keluarkan joknya dong. Kenapa? Joknya keluarkan. Alat jok. Poh-pohan. Lanjut, jangan